Kita start live nih ya, sebentar lagi. Kita sambil tunggu dulu beberapa orang. Apa kabar semuanya? Ya, semoga semuanya baik-baik aja ya. Ini ada beberapa yang dari Sydney, mungkin juga ada beberapa yang dari Indo. Welcome. Jadinya hari ini kita bakal mengadakan acara Heart to Heart with HCC Sydney episode yang ketiga, yaitu dengan tema Hatiku Percaya. Shalom semuanya. Mana yang dari Indo? Mana yang dari Sydney? Shalom, shalom. Oke, jadinya kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman yang terkasih, jadinya selamat datang. Sekali lagi, selamat datang di acara Heart to Heart with HTC Sydney. Perkenalkan, nama saya Steven, dan saya akan menjadi host pada malam hari ini. Dan sesuai dengan tema kita ya, Hatiku Percaya, jadinya kita ada special guest, yaitu Chandra. Dan pada hari ini kita mau bicara tentang dari hati ke hati, tentang bagaimana kita itu di dalam menjalani relasi, apabila kita ada pergumulan, apabila kita ada permasalahan, bagaimana kita bisa terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus pada malam hari ini, Chandra akan menceritakan kisah cintanya dia sendiri. Jadinya bagaimana dulu dia itu menghadapi permasalahan yang begitu berat, yang nampaknya mustahil, namun ketika dia percayakan semuanya di dalam Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Nah, sebelumnya aku juga mau mengingatkan buat teman-teman semua yang ada di sini, mungkin ada di antara kalian yang punya 1-2 teman yang mungkin kalau mereka bisa kita undang di dalam acara malam hari ini, mereka bisa mendapatkan sesuatu atau belajar sesuatu dari acara dengan tema Hatiku Percaya. Jadinya, karena kita masih awal-awal acara, yuk kita invite teman-teman kita yang mungkin belum online, dan mereka mungkin bisa mendapatkan inspirasi dengan tema yang kita mau bawakan malam hari ini. Nah, sebelumnya bersama-sama kita mau cepet-cepet dulu aja, kita mau buka dengan doa. Tentunya kita mau mengundang Roh Kudus sendiri untuk hadir bersama kita di kesempatan malam hari ini. Mari semuanya bersama-sama kita satukan di dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan pada malam hari ini di mana kami bisa berkumpul di acara Heart to Heart with HTC Sydney. Ya Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami, supaya kiranya Engkau sendiri yang menjadi roh pembimbing, menjadi inspirasi bagi kami melalui Chandra. Kami percaya ya Tuhan, apabila pada malam hari ini kami adakan acara untuk saling menguatkan satu sama lain, kami percaya hanya di dalam kuasa-Mu, Engkau sendiri yang akan memberikan kami pencerahan, dan Engkau sendiri yang akan membimbing kami dari awal acara hingga akhir. Kami persembahkan semuanya ini kepada Engkau, Allah kami satu-satunya, karena kami percaya banyak hati yang pada malam hari ini sungguh datang, mungkin membawa beban, mereka ada yang galau tentang relasinya, tetapi kami percaya hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, semua ada jalannya ketika hatiku percaya. Semuanya ini kami persembahkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman semua, jadinya sebelum saya mau mengundang Chandra, aku mau kasih introduction dulu. Jadinya Chandra itu tuh seperti apa sih? Nah, jadinya untuk beberapa orang yang belum kenal Chandra, Chandra itu kalau kita ngelihat yang sekarang, dia itu tuh berbeda banget sama yang zaman dulu gitu. Jadinya Chandra adalah anggota KTM, dia sudah bersama kita itu sekitar kurang lebih 12 tahun gitu. Dan Chandra saat ini sudah menikah, dia punya istri namanya Vivi, dan sudah diberikan anak namanya Baby EJ gitu. Mereka keluarga yang sangat berbahagia, dan melihat Chandra yang sekarang, dia itu adalah orang yang dewasa, yang kebapak-bapaan, dan juga bisa dibilang adalah teladan untuk anak-anak muda. Dan yang lebih menarik, Chandra itu orangnya seru dan sebenarnya orangnya lucu gitu. Dan melihat Chandra yang sekarang dibandingkan dengan bagaimana dia 12 tahun yang lalu, itu adalah dua pribadi yang berbeda sekali gitu. Aku ingat bagaimana dulu itu Chandra itu dibawa ke KTM bersama
pacarnya, namanya Vivi, yang sekarang jadi istri. Dan 12 tahun yang lalu, pertama kali lihat Chandra itu tuh, oh beda banget sama yang sekarang. Mukanya galak, udah kayak preman gitu ya. Sampai kadang kita-kita tuh ya, anak-anak KTM yang zaman dulu, kita sampai berpikir, gimana Vivi bisa pacaran sama orang kayak gini gitu, kayak Chandra. Itu tuh istilahnya langit dan bumi. Tetapi ya, kita setelah berjalannya waktu bisa dibilang semuanya top banget karena ternyata pilihan Vivi itu adalah pilihan yang tepat. Gitu. Bagaimana melihat Chandra hidupnya udah ditransformasi oleh Tuhan menjadi dia yang sekarang yang penuh dengan hikmat, yang benar-benar menjadi orang yang dewasa, kita bisa bilang bahwa Vivi itu memilih pasangan hidup yang tepat. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, mari pada saat ini kita mau undang Chandra ya bersama-sama. Sebentar, aku mau invite Chandra. Ini banyak komen-komen lucu nih ya. Chandra dulu dan Chandra sekarang. Shalom kan? Shalom, Agan Chandra. Sorry nih, kita nih lumayan deket, jadi kita pakai bahasanya tuh Agan, Juragan, bahasanya Kaskus gitu ya. Halo Chandra, bisa dengar gua? Sorry kan? Iya, sorry tadi nggak dengar. Coba diulang lagi. Sekarang bisa dengar? Sip. Gan, rambut lu beda banget malam hari ini. Lu dandan nih jadinya. Sorry kan, kurang kenceng suaranya. Bisa agak dikencengin lagi. Iya, Gan Chandra bisa dengar? Halo? Ya, bisa dengar suara gue kan? Kurang kenceng sih. Kurang kenceng ya? Yap. Sekarang tuh ada yang komen, Chandra sekarang ganteng sekali. Rambutnya rapi banget malam hari ini. Iya kan, sebenarnya ini rambut lagi zaman isolasi nih. Sebenarnya rambut gua sekarang cepak. Itu yang tadi lu ngomong bener, memang 12 tahun lalu itu rambut gua itu panjang sekali. Tapi ini nggak ada apa-apanya sih kan, sebenarnya rambut gua 12 yang tahun lalu itu kayaknya 3 kali lebih panjang dari ini deh. Dan rambut yang dulu juga bukan hitam kan, warna-warni. Warna-warni. Jadinya udah kayak ini aja ya, F4 ya, zaman-zamannya lo ya. Iya. Ya kayak Tao Mingse lah gitu. Rambut gua dulu itu harganya $200 kan ke salon. Wah, oke. Investasi mahal banget ya. Oke, Chan. Jadinya tadi kan gue udah kasih perkenalan nih ya ke teman-teman semua. Jadi kita mau langsung masuk nih ke topiknya. Jadinya seperti yang kita tahu nih ya, kalau melihat lu sama Vivi itu tuh udah kayak langit dan bumi. Istilahnya Vivi itu tuh kayak anak baik-baik, anak gereja, dia rajin berdoa. Pertama kali ngeliat lu tuh kayak istilahnya bertolak belakang sekali. Nah, gimana nih? Gue penasaran banget dan mungkin jadi pertanyaan teman-teman juga yang udah ikut pada malam hari ini. Gimana lu itu bisa awalnya kenalan sampai pada akhirnya lu bisa masuk ke dalam jenjang pacaran? Oke kan, emang bener banget. Kalau dilihat dari latar belakangnya, memang gua sama Vivi itu berbeda banget kayak langit dan bumi. Ngomong aja soal sukunya, gua lahir di Medan dan gua gede di Jakarta. Sedangkan si Vivi itu Surabaya, orang Jawa. Gua Medan, Hokkien. Lu tahu sendiri, orang Hokkien kalau ngomong itu udah dari ujung kampung ke ujung kampung udah kedengaran. Bokap gua kalau ngomong sama nyokap gua itu dulu satu RT itu kedengaran kan. Itulah tipe orang Medan. Terus kita gede di Jakarta juga, lu tau lah orang Jakarta kalau ngomong juga kasar. Sedangkan Vivi sendiri Jawa dan orang tuanya bokap nyokapnya itu asalnya dari Jombang, ya kan? Vivi Surabaya tapi bonyoknya dari Jombang. Mereka halus sekali kalau ngomong monggo. Sedangkan keluarga gua itu kalau ngomong mana ada monggo, minggir lo, sono lo gitu. Well itu latar belakang suku aja memang udah kelihatannya kayak udah nggak balance gitu. Dan di sisi lain juga benar kata lu, si Vivi itu memang orangnya sangat religius. Pertama kali gua kenal dia itu benar-benar semuanya serba Katolik gitu. Gua kenal Vivi di kantor. Dan tiap kali kalau weekend itu gue tanya dia, hari ini mau ngapain? Dia bilang mau sel. Besok mau ngapain? Mau sel lagi. Terus malamnya ngapain? Oh gue mau adorasi. Terus udah gitu hari minggunya ngapain? Oh gue pergi sama anak sel. Gue langsung waduh nih too religious. Sedangkan gue beda. Gue itu dulu boleh dibilang memang gue liar. Kalau orang-orang itu biasanya pergi pagi pulang malam, gue pergi malam pulang pagi kan. Jadi ibaratnya kalau matahari belum terbit itu gue nggak mau pulang ke rumah. Oke, jadi benar-benar beda banget ya. Benar-benar beda banget kan pas itu dan gue juga nggak tahu maksudnya
seiring berjalannya waktu kita sering ngobrol dan kayaknya ada panggilan Tuhan juga, campur tangan Tuhan dan bisikan Roh Kudus juga. Maksudnya there is something about this girl gitu. Si Vivi itu bukan tipe orang yang banyak ngomong, tapi something interested in her gitu. Sesuatu yang bikin gue tertarik gitu. Dan gue juga tertarik dengan apa yang dia ngomongin soal komunitasnya, soal sel, soal gereja gitu. Dan singkat cerita akhirnya kita jadian kan. Oke, I don't know how, but we jadian. akhirnya itu memang campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan dan kalian berdua bisa jadian ya. Dan pasti kan Yep. namanya awal-awal jadian tuh semuanya indah, semuanya romantis. Dan sesuai cerita lu nih ya, lu cerita bahwa tiba-tiba akhirnya start ada permasalahan tuh muncul di dalam relasi kalian. Dan ternyata permasalahan itu bukannya masalah yang sederhana aja, tetapi istilahnya saling menumpuk dan akhirnya menjadi masalah-masalah yang lebih besar lagi untuk yang menguji relasi kalian. Kalau gue boleh tahu nih ya, awal mulainya kejadian permasalahannya itu dari mana? Oke kan. Iya, sebenarnya setelah kita jadian, anyway, lu tau lah anak muda pacaran setelah jadian, semuanya serba indah, semuanya lancar-lancar aja. Ibaratnya kayak udah dunia milik berdua, yang lain cuma numpang doang kan pas itu. Tapi the turning point is pas tahun 2009 itu Vivi mau graduation, dan of course bokap nyokapnya bakal datang gitu. Dan gue very excited. Pertama kali gue bakal ketemu yang namanya calon mertua. Gue udah prepare everything, make sure rambut gue ke salon $200, make sure rambut gue lurus dan belahannya bener-bener lurus banget, udah kayak Tau Mingse. Dan gue bener-bener prepare itinerary buat mereka jalan-jalan kan. Tapi mereka kesini terus bawa jalan-jalan, tapi at one point gue malam ngobrol sama Vivi, dia bilang ternyata orang tuanya kurang setuju sama hubungan kita. Mereka nggak merestui. Well, awalnya gue pikir kenapa gitu. Vivi juga coba tanya orang tuanya, mereka nggak mau bilang kenapa gitu. Well, terus gue pikir ya mungkin karena mereka belum kenal sama gue gitu. Karena mereka cuma pertama kali kenal dan it's only like 2 weeks gitu. It's only like 2 weeks. Nah, malam sebelum mereka mau balik ke Indo, bokap nyokapnya ajak gue dinner. Gue ingat itu di deket Town Hall di Cafe Sia, Korean restaurant. Nah di situ bokapnya, wah, gue pikir wah ini mungkin kayaknya ada progres nih. Ternyata setelah mau end of the dinner, bokapnya bilang, Chandra, kita sebagai cowok, om juga dulu pernah jadi anak muda gitu. Kita nggak usah serius lah kalau pacaran. Kita perbanyak pergaulan, maksudnya perbanyak kenal cewek-cewek gitu. Nggak usah serius sama anak om gitu. Gue langsung, what? Gue langsung kayak benar-benar maksudnya apa gitu. Gue bukan cuma main-main gitu loh. Well, anyway, singkat cerita mereka pulang, terus akhirnya Vivi bilang malam terakhir itu bokap nyokapnya bilang mereka nggak setuju karena memang benar kata lu kan, dulu itu gue kayak anak liar karena rambut gue. Mereka mungkin first impression mereka berasa gue cowok yang madesu, masa depan suram gitu. Tipe cowok kayak metropolitan, cuman kerjanya dandan doang dan menghabiskan uang maybe. Yeah. Well, anyway, gue pikir it's okay gitu. Mungkin mereka cuman sekedar nggak setuju. It will take time. Gue bakal sama Vivi nunjukin kalau kita itu benar-benar serius. Well, anyway, dari situ kita coba. Well, untungnya kan kita pas itu kita udah join komunitas dan anak-anak sel juga, dan kita juga nggak tahu, maksudnya kita nggak mau ibaratnya kayak menentang orang tua gitu. Itu orang tua Vivi, I have to respect gitu, karena kalau orang tua gue gitu juga, gue mesti respect mereka gitu. Jadi di situ kita galau kan, galau itu ada singkatannya kan? Apa tuh? Gelisah antara lanjut atau udahan. Jadi di situ kita bingung kan, kita bingung mau lanjut apa mau udahan gitu. Nah dari situ maksudnya kita itu yang terpenting tuh orang tua ya. Jadinya gimana pun juga kalian taat dan menghargai pendapat orang tua, dan ketika orang tua tuh udah bilang enggak, kalian juga berusaha untuk istilahnya taat sama mereka. Bener kan, karena di dalam 10 perintah Allah itu salah satunya itu hormatilah orang tuamu. Dan kita itu juga, maksudnya kita juga sesuai dengan ajaran Kristiani juga, kita
kita nggak mau melanggar 10 perintah Allah itu. Jadi di situ bukan cuman gua doang, tapi Vivi dia begitu galau gitu, karena itu orang tuanya gitu. Kita nggak tahu mau gimana, tapi kita akhirnya karena ada komunitas, kita sharing, kita minta kekuatan, kita konseling sama Romo dan segala macam. Kita akhirnya bilang it's okay, we'll keep going. Ya, kita coba sambil pelan-pelan kita convince ke orang tua dan kita tunjukin proof ke mereka kalau kita ini benar-benar serius kan. Nah dari situ ya kita tetap berjalan, tapi semakin lama Vivi yang namanya anak ya LDR sama orang tua kan, tiap malam telepon gitu. Tapi pas itu Vivi tetap maksudnya coba berusaha maksudnya ngungkit gua gitu di dalam telepon itu. Tapi semakin lama Vivi berasa kok masalahnya nggak sesimpel itu. Mereka benar-benar kayak nggak mau dengar kata nama gue gitu. Ibaratnya udah kayak kalau dengar nama gue itu kayak gue itu udah kayak gue pencuri, pembunuh, kayak udah perampok lah gitu. Udah bejat banget kan. Pokoknya no Chandra, big no gitu. Kalau udah dengar kata Chandra itu udah aib ya. Intinya kayak gitu. Nah dari situ itu akhirnya Vivi find out kenapa. Karena tanpa sepengetahuan kita, orang tuanya itu memang first impression ngeliat muka gue, kayaknya anaknya Madasu. Dan mereka itu memang sudah lama percaya dengan yang namanya peramal. Mereka tanpa sepengetahuan kita bawa foto gue sama Vivi. Gue nggak tahu mereka ambil foto gue yang dari Facebook yang mana kan, yang rambut gue yang warna merah, warna hitam, warna hijau. Gue nggak tahu. Mereka bawa ke peramal ini. Ya? Iya. Terus ternyata setelah ke peramal ini mereka tanya, kalau hubungan kita tetap jalan, itu gimana ke depannya? Dan sang peramal ini akhirnya bilang gitu, kalau kita tetap berhubungan, sampai kita married dalam 6 tahun itu, kita bakal pisah. Pisahnya itu either meninggal karena salah satu sakit, atau kita bakal divorce. Nah, di situ itu yang bikin orang tuanya semakin kekeh menentang hubungan kita. Nah, ibaratnya kayak kita kan percaya ajaran agama Katolik kan. Kalau kita disuruh percaya sama ajaran agama seberang itu susah kan. Itu sama ibaratnya orang tuanya Vivi itu mereka percaya dengan ramalan masa depan. Buat kita convince ke mereka kalau masa depan itu hanya Tuhan yang tahu, itu sangat susah. Itu sangat susah. Nah, disitulah tantangannya kan. Tantangannya itu ada 2 kan. Yaitu buat nunjukin ke orang tuanya kalau kita itu serius, dan juga nunjukin ke orang tuanya kalau apa yang mereka percaya itu nggak benar gitu. Jadi sorry nih Chan, gue mau nanya dulu. Kan akhirnya lu menghadapi permasalahan yang begitu berat ya. Dan apa yang ngebuat lu tuh keep going gitu? Kenapa lu bisa tetap istilahnya percaya bahwa relasi ini adalah relasi tepat yang patut untuk lu perjuangkan? Oke, sebenarnya yang bikin gua keep going itu dan Vivi juga karena iman kita kan. Kita percaya, apalagi setelah kita find out mereka menentang itu juga karena ramalan masa depan. Karena kita tahu, tadi kan gue bilang 10 perintah Allah, hormatilah orang tuamu. Tetapi di 10 perintah Allah itu juga kan, itu ada dibilang, jangan ada Allah lain. Nah, sedangkan mereka percaya dengan Allah lain. Nah, di situ itu maksudnya kita tetap berdoa, kita tetap tetap berserah kepada Tuhan gitu. Maksudnya kalau apa yang mereka percaya itu nggak benar, kita tetap maksudnya dapat support juga dari komunitas. Kita selalu sharing ke teman-teman sel, juga minta counseling juga ke Romo, dan that's what make us keep going gitu. Dan juga ada ayat yang sampai sekarang gue pegang itu kan, itu ayat di Pengkhotbah 3 ayat 11. Di situ ada dibilang dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dari situ gue dapat Tuhan itu Tuhan yang on time. Tuhan kita Tuhan yang on time. Tuhan yang nggak pernah terlambat, tapi juga nggak pernah terlalu cepat. Di situ gue beriman Tuhan itu pas udah waktunya pasti akan mendengar jawaban kita, mengabulkan doa kita. Dan that's why we keep going. Nggak gampang kan, karena tiap kali Vivi telepon itu dia berusaha nggak ungkit nama gua gitu. Jadi dia itu hidup dengan kebohongan. Kenapa dia hidup dengan kebohongan? Lu kalau cerita sama orang tua, bokap lu misalnya, bokap lu pasti nanya hari ini, tadi lu kemana? Oh iya tadi gue pergi nih sama teman-teman sel, padahal dia pergi sama gua.
gitu. Oh besok lu mau kemana? Oh besok gua mau pergi nih sama teman-teman gua, padahal dia pergi sama gua, ya kan, romantisan gitu. Itu kan kebohongan kan, ya kan, kita berdua pacaran gitu, tapi di sisi lain juga si Vivi tiap kali pas pas kita lagi in the hoy, pas lagi candlelight dinner ibaratnya, kita senang. Tapi pas Vivi lagi ngomong sama orang tuanya, dia itu berasa bersalah gitu, guilty feeling. Well anyway, singkat cerita, setelah begitu banyak pergumulan, setelah kita beberapa kali mau break up, akhirnya di tahun 2010, setelah kita di sermon dan setelah Vivi doa gitu, gue juga doa tiap malam, gue doa novena 3 Salam Maria, jam 3 pagi, gue doa, gue bersujud, maksudnya Tuhan, it's not getting any better gitu loh, maksudnya gue mau give up aja gitu, gue berasa ada bisikan-bisikan dari iblis gitu, maksudnya udahlah, masih begitu banyak cewek lain gitu loh. Lu cowok, maksudnya metropolitan gitu loh. Maksudnya kenapa lu mau memperjuangkan itu gitu loh. Itu bisikan-bisikan itu. Tapi di sisi lain ada Roh Kudus juga yang berbisik gitu. Keep going katanya. Tetap jalan. Tetap maksudnya entar pasti there is a light at the end of the tunnel. Iya. Jadi setelah itu 2010 Vivi kita juga capek dia karena dia berasa juga mau bohong terus juga she can't live with it. So 2010 dia decide buat back for good. Tapi pas itu juga sebenarnya Vivi belum dapat PR gitu. The reason she wants to go back for good karena bokapnya itu sebenarnya ada harapan ke Vivi buat Vivi itu melanjutkan usaha papanya gitu. Nah makanya tiap kali telepon papanya bilang pulang gitu. Nah, di situ juga mungkin itu salah satu dalih juga biar memisahkan Vivi dari gua. I don't know. Jadinya saat itu tuh kondisi justru makin berat ya. Udah tadinya lu makin ketimpa berat, masalah, itu akhirnya lu malah sekarang harus LDR. Tapi gue salut banget sama cerita lu di mana lu tuh justru di dalam keadaan ini malah semakin kuat, semakin berserah kepada Tuhan, semakin percaya di dalam doa. Nah, terus pas di Indo gimana tuh kelanjutan ceritanya? Well, anyway, 2010 itu Vivi mau pulang, tapi dia masih belum dapat PR, ya kan? Terus udah gitu, tapi Vivi tadinya mau lepas PR aja, maksudnya dia nggak mau balik sini lagi. Tapi di sisi lain pas gue doa itu ada Roh Kudus bilang keep the PR gitu. Jadi akhirnya gue coba convince Vivi buat apply Bridging Bay. Jadi in case ada apa-apa, Vivi bisa balik lagi. Well, anyway, akhirnya Vivi juga terbujuk rayuan gue, dia mau apply Bridging Bay PR juga. Terus dia pulang dan dari situ dia bilang dari situ dia bakal coba perjuangkan, kita nggak break up, tetap LDR, dan dia bakal perjuangkan. Nah dari situ kita tetap keep updated dari Vivi, maksudnya gimana progress dia sama orang tuanya gitu, dia relationshipnya sama orang tuanya dan gua juga gitu, gimana image mereka ke gua gitu. Nah, tiap hari gue dengar itu it's not getting any better, dan kayaknya masih tetap sama, masih tabu buat sebut nama gue, dan at one day itu gue ingat gue juga udah lagi galau juga, karena gue lihat kok kayaknya nggak ada harapan kan pas itu, nggak ada harapan. Tapi di sisi lain gue pas satu hari nggak sengaja gue dengar ada lagu, judulnya Hatiku Percaya kan, itu Edward Chen. Itu lagunya sangat bagus sekali. Lirik pertamanya, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, nah, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Oh, tepuk tangan dulu dong semuanya. Hatiku percaya. Well, anyway, itu deh. Itu tetap yang bikin gua, to be honest, Edward Chen kisah love story-nya mirip-mirip sama kita. Dia juga hubungannya ditentang sama orang tua. Well, anyway, di sini kita bukan cerita tentang Edward Chen, tapi tentang diri gua. Jadi akhirnya at one day gua galau, terus akhirnya gua ajak tim pembina, salah satu tim pembina buat dinner. Di situ kita chit-chat. Pas itu udah pulang, gue cek HP gue, pas itu masih BBM-an.
Gue liat Vivi coba BB gue terus udah gitu coba call gue terus. Kenapa? Gue nggak sempet baca message-nya. Terus akhirnya gue telepon Vivi di situ nangis, dia nangis banget. Gue bilang kenapa? Dia bilang gue udah nggak tahan. Gue akhirnya jujur ke orang tua gue kalau kita tuh masih tetap pacaran gitu. Bokap gue katanya emosi banget. Akhirnya bokap gue ambil paspor gue, dan paspornya itu disimpan sama bokapnya. Karena bokapnya tahu kalau dia masih pacaran sama gue, dia pasti bakal balik ke sini. Nah dari situ Vivi bilang please gue mau balik sini. Akhirnya memang kita udah ada plan, gue bakal balik ke Indo. Tapi setelah Vivi kasih gue green light, setelah orang tuanya oke gitu, gue baru pulang. Tapi karena out of the plan, Tuhan punya rencana lain. Akhirnya gue cari tiket, dan seminggu kemudian gue pulang ke Indo. Tapi gue nggak ke Surabaya dulu gue ke Jakarta. Gue mantau situasi. Kenapa? Karena gue kalau ke Surabaya lu ibaratnya udah orang kebakaran, mereka udah panas sama gue. Gue muncul di hadapan mereka, itu nggak gue diganyang Jadi lu justru cari waktu yang tepat nih ya? Yap, gue di Jakarta, gue mantau kondisi, terus Vivi akhirnya bilang, oke, bokap nyokap gue agree buat ketemu lo. Dan akhirnya gue ke Surabaya, terus udah gitu, tapi bokap nyokapnya, yang gue bilang kan orang Jawa orang Jawa itu nggak direct kayak orang Jakarta, orang Medan. Mereka itu memang dislike gue, tapi mereka itu nggak larang kita pergi bareng gue sama Vivi. Dan mereka di depan gue nggak kayak, lu gimana, enggak. Tetap baik gitu, tetap baik. Yeah. Untungnya mereka memperbolehkan gue pergi sama Vivi, dan akhirnya terus gue bilang sama Vivi, gue bakal coba ngomong sama mereka. Vivi set up meeting, dan kita juga dari situ kita bukan cuma ngomong tentang relationship kita serius, dan kita juga berusaha, misinya Vivi pulang itu gue tadi lupa bilang, itu bukan cuma kasih tahu, nunjukin proof kalau hubungan kita serius, tapi juga nunjukin kalau itu nggak sesuai dengan ajaran Katolik. Orang tuanya memang sudah Katolik, tapi unfortunately masih percaya dengan peramal. Jadi pas meeting kita coba maksudnya bilang, hanya Tuhan yang tahu masa depan kita, dan Tuhan sendiri nggak kasih tahu ke kita gitu. Itu semua kehendak bebas anak-anaknya itu. Tapi tiap kali kita sebut kata Tuhan, man, they explode. Mereka nggak mau dengar kata Tuhan. Well, akhirnya sampai di satu point, papanya bilang sama gua, Chandra, that's it. Udah, that's it. Nggak usah coba lagi lah. Useless katanya. Nggak ada gunanya lu coba. Nggak ada gunanya kalian coba gitu. Just save your energy for something else. Ibaratnya kayak gitu. Udah, that's it. Jadinya ya sudah, gue bilang. Jadi sampai titik poin di situ, orang tuanya pun tetap nggak ngasih izin untuk kalian berdua sama sekali. Tetap mereka masih kekeh. Tapi gue ngerti mereka sebagai orang tua, lu pasti mau yang terbaik buat anak lu. Dan gue ngerti bokap nyokapnya Vivi mau yang terbaik buat mereka. Dan itu tugas gue buat nunjukin kalau gue itu yang terbaik Gue even though gue nggak yakin, tapi gue mesti nunjukin. Mungkin masih banyak cowok yang lebih baik, tapi I must fight for her gitu. Terus akhirnya udah gitu, oke, gue bilang that's it. Udah nggak ada jalan lagi. Gue doa sama Tuhan kenapa begini? Gue udah pelayanan, gue udah maksudnya udah begitu mendedikasikan diri gue ke lu, gue udah prioritasin lu. Kenapa begini? Gue berasa it's the end of everything gitu loh. Gue berasa it's the end of everything. Terus ya udah, akhirnya gue pulang ke hotel. Terus dan malam itu Vivi telepon gue, dia bilang, Chan, please, gue mau balik ke Sydney. Dia bilang, gue nggak bisa tinggal di sini. Oke, that's fine. Gue bilang, dia bilang bokap gue masih nggak balikin paspor gue. Gue bilang, that's fine. Besok pagi sebelum gue balik Jakarta, gue bakal ke tempat lo. Gue sewa mobil, gue ke tempatnya lagi. Vivi, gue pencet bel, bokapnya yang keluar, waduh, gue udah to be honest. Jadinya lo pria benar-benar berani banget. Lo justru sekarang datangin papanya Vivi. Bener bener. Gue dulu itu gue nggak takut apa aja, tapi pas itu gue berasa gue sangat takut dengan calon mertua Gue sangat takut. Bener apa aja pernah gue coba,
tapi calon mertua belum pernah gue tantang. Anyway, di situ tapi gue tetap ada ayat yang menguatkan gue. Yesaya 41 ayat 10 di situ ada dibilang, janganlah engkau takut, aku menyertai engkau, janganlah engkau bimbang, ke aku ini Allahmu, aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang memberi kemenangan. Di situ gue oke, Algo, gue datang, gue pencet bel, bokapnya datang, keluar pakai singlet, terus udah gitu, ya om-om Indo lah ya. Terus udah gitu, wah, gue udah keringat dingin. Pokoknya bilang masuk, gue bilang, Vivi mana om? Dia bilang Vivi di atas di kamarnya udah lagi nangis. Vivi semalaman nangis, nggak tidur, dia nggak mau turun ketemu gue juga. Terus gue tahu Vivi pengen banget balik Sydney, dan the only reason mereka bakal memperbolehkan Vivi balik Sydney, kita putus. Gue bilang sama bokapnya, it's okay om, kita putus. Tapi please kasih Vivi balik Sydney, karena Vivi nggak mungkin betah di sini. Impian Vivi di sini, di Sydney. Bokapnya bilang oke. Bokapnya to be honest, gue bisa lihat sedih juga, dilema juga. Gue lihat dari situ. Gue lihat wajah nyokapnya juga. Nyokapnya nggak berani lihat gue. Nyokapnya juga berasa bersalah. Tapi di sisi lain itu kepercayaan mereka kan. Itu kepercayaan mereka mau yang terbaik. Well anyway, gue bilang kita putus, that's it. Gue pulang Jakarta. And di Jakarta tetap keep in touch sama Vivi. Nah di sini di Vivi bilang mereka tetap maksudnya nggak percaya kalau kita bakal putus. Mereka tetap nggak mau kasih Vivi balik ke Sydney. Terus akhirnya berhari-hari akhirnya Vivi bilang sama gua di sini yang bikin gua shock. Bokapnya bilang, oke, papa kasih Vivi pulang Sydney. Tapi Vivi mesti bersumpah di depan salib Yesus kalau Vivi nggak akan pacaran lagi sama Chandra. Waduh, Gan, itu nggak gampang kan? Itu nggak gampang. Itu gua ingat gua pas lihat BBM-nya Vivi itu, aduh, man. To be honest, gua bilang kita putus itu cuman biar Vivi balik ke sini. Gua masih nggak rela kita putus. Yeah. Gua masih nggak rela kan. Tapi dari situ akhirnya gua nggak tahu gimana. Terus gua kontak ke sesepuh KTM yang salah satu tim pembina. Gue bilang gimana. Terus akhirnya dia bilang it's okay, we'll pray for you. Tuhan tahu yang terbaik buat lu, Chan. You've done your best, apapun resultnya, itu rencana Tuhan yang terbaik buat lu. Dan dari situ akhirnya gue doa, gue ke gereja, gue ingat, terus udah gitu gue berlutut. Terus somehow gue bisa dapat satu ayat kan, itu bilangan 30. Ayatnya gue kurang ingat, dan di situ ada tentang Musa, tentang sumpah seorang anak perempuan kepada orang tuanya gitu. Dan di situ ada dibilang gitu, kalau seorang perempuan itu bersumpah demi Tuhan di hadapan ayahnya, dan ayahnya melarang, itu sumpahnya nggak berlanjut gitu kan. Gue dari situ gue langsung dapat ketenangan kan, kayaknya dapat penghiburan di situ. Gue nggak tahu kenapa, gue dapat penghiburan. Dan akhirnya malamnya itu Vivi BBM gue, dia bilang mamanya bilang ke papanya, nggak usah sampai segitu lebaynya lah, kita percaya ke anak kita aja, kita kasih Vivi balik. Oh my God, God. Itu puji Tuhan, gue seneng banget kan. Dan gue sangat bersyukur akhirnya mereka mengizinkan Vivi pulang ke sini. Soal kita lanjut apa enggak, itu maksudnya itu belakangan lah kan. Gue cuma mau yang terbaik buat Vivi, buat dia happy gitu. Nah akhirnya singkat cerita, Vivi balik ke Sydney, dan kita tetap satu tempat kerja, cinlok, cinta lokasi, susah kan. Mau putus juga susah, mau lanjut juga susah, galau, gelisah antara lanjut atau udahan pokoknya. Anyway, terus kita akhirnya decide kita tetap kita fokus dengan pelayanan di komunitas supaya kita nggak stres, kita nggak galau lagi. Dan akhirnya kita tetap decide buat tetap backstreet selama 3 tahun kan, selama 3 tahun ya. Dan 3 tahun itu kita dikasih kekuatan, dan Vivi benar-benar itu backstreet yang benar-benar, karena Vivi juga nggak nyebut nama gue sama sekali lagi, dan we still pretend. Sampai klimaksnya itu Vivi dapat PR 2012, begitu juga dengan gue. Dan setelah itu kita decide, setelah 3 tahun, 2013
we want to give another go buat pulang Indo. Kita sudah dapat PR, dan di situ gue juga udah dapat kerjaan stable, dan rambut gue juga panjangnya udah setengah dari pas gue kenal sama bokap nyokapnya, udah nggak sepanjang dulu, jadi gue lebih confidence. Terus akhirnya kita pulang Indo, di situ akhirnya we arrange meeting ke orang tuanya, dan orang tuanya mau ketemu juga, namanya juga orang Jawa, nggak berani bilang enggak gitu, dan mereka tetap oke. Kita meeting, dan setelah 3 tahun itu mungkin mereka somehow ada campur tangan Tuhan kan. Mereka udah mulai ngelihat keseriusan kita gitu loh. Udah ngelihat, even mereka kaget kita tetap pacaran. Pas gue muncul, what the hell? Anak ini lagi, cecurut ini lagi. Tapi luar biasa. Lu masih ya, sama anak gue. Tapi luar biasa banget, lo tuh istilahnya begitu cintanya sama Vivi sehingga lo tuh maksudnya terus memperjuangkan walaupun istilahnya nampak semuanya itu udah mustahil banget. Dan di situ gue percaya maksudnya ada peran Tuhan juga yang istilahnya memberikan lo penguatan along the way sehingga lo sendiri bisa terus jalan ya. Absolutely kan, pasti banget. Itu kalau bukan Tuhan, gue nggak mungkin tetap jalan begitu. Gue nggak mungkin tetap fight. Karena kalau gue lihat ke belakang, gue bukan tipe orang kayak gitu kan. Buat gue itu, kita tipikal manusia itu, kita cenderung lebih kalau ada tantangan kayak gitu, kita mau run away. We just wanna finish it. Gue mau kabur aja lah. Gue nggak berani lihat muka calon mertua gue lagi kan, ibaratnya. Maksudnya gue mau lihat calon mertua yang welcome gue kan. Gue takut kan, tiap malam gue mimpin mertua gue kan. Oke. Iya, ibaratnya kayak gitu kan. Wow. Jadinya even udah sampai nightmare ya ke bawah masuk, tapi lu tetap maju. Iya. Tapi di sisi lain Tuhan tetap bilang kan, it's not the end of it. Tetap percaya dengan iman lu gitu. Tetap berjuang gitu. Dan akhirnya kita pulang, dan di situ gue lihat mereka dulu, tapi mereka tetap, bokapnya ada something yang hold him back. Masih belum kayaknya sepenuhnya rela kan. Terus akhirnya dinner pas malam itu kan, gue to be honest, gue biasa nggak makan pedas kan, tapi nyokapnya orang Jawa masaknya pedas banget. Gue berasanya nggak pedas kan, karena gue saking tegangnya. Gue berasanya itu manis. Akhirnya terus bokapnya bilang, gue ngomong, maksudnya Om, kita benar-benar serius, kasih kita kesempatan buat buktiin Om gitu. Bokapnya kayak masih gelisah. Besoknya gue udah bakal pulang Jakarta, tiket gue return PP, nggak mungkin dong gue tiket cuma one way kan, stay sama orang tua, mertua. Well anyway, terus bokapnya bilang oke, tapi Om mau besok kita ketemu peramal itu. Bentar. Wah, jadi ini peramal yang waktu itu pertama kali ketemu dan bilang juga ke papanya Vivi bahwa lu itu nggak ada masa depan. Bener kan? Ini juga yang peramal bikin hidup kita 5 tahun udah susah. Well anyway, gue senang banget kan, karena gue udah 5 tahun menunggu gue mau ketemu peramal ini. Gue mau enggak bercanda. Gue mau dia ngomong ramalan masa depan kita di depan gue sama Vivi. Gue pengen banget, tapi tiket gue PP besok pulang Jakarta, it's okay. Gue bilang, Om, besok saya pulang Jakarta, tiket PP, nggak bisa anggot, saya pulang Jakarta, dan saya bakal balik lagi on the same day. On the same day, itu di suatu daerah dekat Yogyakarta, by the way, dari Yogyakarta, mereka bakal naik mobil dari Surabaya. Mereka akhirnya naik mobil ke Jogja, terus besoknya gue cari tiket dari Jakarta ke Jogja. Kita ketemuan di Jogja, terus akhirnya naik mobil ke suatu daerah ini, dan akhirnya di tempat ini peramal masuk ke dalam. Wah Gan, to be honest Gan, gua berasa jantung gua udah mau copot, karena gua tahu itu ibaratnya itu outcome-nya bakal di situ Gan, itu bakal jawaban Tuhan itu bakal di situ. Gua masuk, duduk di sono, ada bangku, ada 3 orang, iya kan, kayak om-om gitu. Terus gue duduk, tapi pas gue masuk kan, gue kaget. Kenapa? Karena gue lihat ada salib Tuhan Yesus di situ. Ada salib Tuhan Yesus dan ada patung Bunda Maria di situ. Gan, peramal ini ternyata Katolik. Gue di situ gue baru tahu mereka Katolik.
Dan dari situ akhirnya gue duduk, dan akhirnya bokapnya Vivi mulai ngomong itu, nanya ke peramal ini, Pak, ini anak saya dan ini temannya kan. Ya, terus anyway, terus oke, mau apa Pak? Terus peramalnya bilang, papanya Vivi bilang, saya mau tolong dicek anak saya. Biasalah kan, orang Jawa itu indirect, mereka nggak berani bilang cek apa. Ya udah, peramal ini langsung ambil pen, ambil kertas, dia cek kan. Dia taruh gini di kertasnya. Dia tutup mata, dia gambar orang, dia begini. Terus akhirnya, bang, dia bilang, anak om sehat. Loh, gue bilang, oke. Terus udah gitu, oke. Terus akhirnya, kalau temennya ini gimana Pak? Oke, dia ambil gambar lagi, gambar orang, dia gini, bang, dia bilang, dia juga sehat. Tapi, katanya, tapi dia bilang, jantungnya ada masalah. Gue bilang, bener Pak, jantung saya memang ada masalah. Saya tadi pas mau masuk, udah berdegupnya kenceng banget. Gue nggak pernah ngerasain kayak gitu, sampai keringat dingin. Well, anyway, terus udah gitu, papanya akhirnya, aduh, kayaknya ini bapak nggak nangkep apa yang gue mau. Dia akhirnya bilang, Pak, saya mau tolong dilihat, maksudnya masa depan mereka. Kalau mereka tetap berhubungan, itu gimana? Peramalnya, oh itu maksud bapak. Ya udah, digambar nih 2 orang kan, gambar, terus udah gitu dia tangannya gini. Wah, Gan, to be honest Gan, pas itu gua lihat patung Yesus, gua doa Bapak kami udah kenceng banget kan, di dalam hati udah benar-benar sampai keringat dingin. Sekarang gua keringat dingin, tapi pas itu gua lebih keringat dingin kan. Well, anyway, gua doa Tuhan Yesus, tolong berikan yang terbaik, berikan gua sama Vivi kekuatan, apapun jawabannya Tuhan, kita tetap percaya kalau Engkau yang berikan yang terbaik. Akhirnya, akhirnya peramalnya bilang, baik. Loh, papanya Vivi bilang, apa yang baik, Pak? Hubungan mereka kalau tetap dilanjutin ke depan, itu bakal baik. Loh, papanya bilang, pas yang kemarin ini saya datang, katanya kalau tetap dilanjutin sampai merit 6 tahun bisa salah satu meninggal. Oh, itu pas itu kan cerita yang dulu. Sekarang keadaannya sudah berubah katanya. Waduh, gue langsung, oh puji Tuhan. Even to be honest kan, even gue nggak percaya peramal, tapi dia ngomong begitu, at least itu bisa convince orang tuanya. Itu bisa convince papa mamanya Vivi. Ngerti nggak? Even gue nggak percaya gitu kalau peramal itu masa depan itu benar gitu, itu dari Tuhan. Tapi itu at least it's a progress. Dari situ papa mamanya Vivi langsung berubah kan. Mereka langsung baik sekali, dan sampai mamanya Vivi bilang sama gue kan, Chandra, nanti pulang Jakarta jantungnya dicek ya. Gue bilang tante, jantung saya nggak ada masalah. Saya tadi itu ada masalah karena saya tahu kalau nggak tahu peramal ini bakal ngomong apa gitu loh. Panik jadinya. Well, anyway, it's a progress, dan puji Tuhan, jawabannya itu jawaban dari Tuhan, dan gue sama Vivi bersyukur banget kan, dan Roh Kudus, kerja Roh Kudus itu benar-benar luar biasa, dan bukan cuman itu doang kan, mereka orang tua Vivi diubah, benar-benar diubah mereka. Sampai sekarang ini mereka membuang yang namanya peramal, mereka benar-benar aktif dalam kegiatan gereja, dan well, gue bukan geeran, mereka itu dari sangat sayang sama gue sekarang. Gue benar-benar nggak expect, kalau bukan kerja Tuhan, it's impossible. Nah, Gan, jadinya kalau lu melihat kembali nih ya ke belakang nih ya, selama masa-masa di mana lu masih pacaran dan lu masa-masa menghadapi permasalahan, jadinya apa yang lu pelajari dari semuanya ini? Oke, yang sebenarnya yang gue pelajarin dari semuanya ini, iman sekecil biji sesawi itu memang benar-benar bisa memindahkan gunung. Kita itu manusia, kita nggak bisa mengubah manusia lain, cuman Tuhan yang bisa mengubah gitu. Kita cuman bisa do our part sebagai manusia, tetap berserah sama Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap melayani sesama,
tetap melayani komunitas. Gue grateful banget gue bisa ada di dalam komunitas KTM Sydney pas itu. Kalau enggak, gue enggak mungkin bisa tetap fight for it. Vivi juga begitu. Karena dengan support orang-orang, support Romo, support tim pembina juga, dan semua pelayan-pelayan di KTM. Jadi don't give up. Everything is possible if you surrender to God. Dan salah satu ayat terakhir yang tetap gue pegang, 1 Korintus 10 ayat 13, Tuhan itu kalau tidak pernah mencobai manusia melampaui kekuatannya. Itu aja. Amin, amin. Thank you banget Gan udah sharingnya nih ya. Dan mungkin juga ini reminder buat kita semua. Ingat ya bahwa besok kita akan merayakan hari Pentakosta. Jadinya kan kita juga sadar bahwa kadang tuh kita sebagai manusia tuh kadang ada namanya kelemahan ya, ada namanya keterbatasan dari segi pikiran, keterbatasan dari kita bagaimana kita bisa melihat masa depan. Tapi justru di situ kita itu sebagai manusia kita bisa terus berserah dan mengandalkan Tuhan. Justru dengan keterbatasan kita bisa berserah kepada Roh Kudus untuk membimbing kita sehingga kita itu bisa berjalan selaras dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kita. Benar ya? Dan besok itu kita ada misa Pentakosta, maka aku mau mengajak teman-teman semua yang nonton di sini, apabila dari kalian ada juga yang mengalami pergumulan, entah itu masalah pribadi, relasi, yuk sama-sama kita besok sama-sama ikut misa dan kita percayakan, kita serahkan semuanya pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percayakan bahwa dalam kuasa Roh Kudus sendirilah yang akan memberikan kita kekuatan. Nah, semuanya kita masih ada waktu sisa dikit. Nah, Gan Chandra nih, kalau boleh nih, kita tuh sebenarnya kalau selama ini udah dengerin cerita lu, kita tuh cuma denger dari versinya lu. Oke, nah sekarang jadinya gue masih ada satu pertanyaan terakhir yang pengen gue tanyain, tapi bukan buat lu, ke Vivi nih. Boleh nggak kalau lu perkenalkan kita Vivi dan gue mau ngasih Vivi satu pertanyaan aja? Boleh banget Gan. Tapi bentar ya Gan, gue liat Vivi sama anak gue, bentar ya. Nah, gue panggil Vivi. 1 minute. Nah, jadinya teman-teman, Vivi ini tuh selama ini kalau cerita, kita tuh dengar versinya Chandra gitu. Chandra itu orangnya talkative, asik, seru, kalau cerita bisa berjam-jam. Nah, mungkin dari teman-teman juga ada yang penasaran bagaimana sih sudut pandang dari wanita gitu, dari Vivi sendiri. Gimana Vivi yang awal-awal itu bisa melihat figur Chandra yang tadinya itu istilahnya nggak ada masa depan, tapi percaya. Halo Vivi? Halo? Bisa dengar? Suaranya kecil banget ya? Halo, tapi bisa dengar tapi? Bisa dengar? Kecil banget. Oke. Vivi, aku cepet aja. Aku ada satu pertanyaan buat kamu. Iya. Oke. Aku mau bertanya, selama kamu kenal Chandra, kenapa kamu bisa memilih untuk mau istilahnya pacaran, kenalan, bahkan istilahnya masuk sampai pernikahan bersama Chandra? Terutama saat-saat di mana kamu sedang menghadapi masalah, sebenarnya kan kamu ada pilihan untuk bisa meninggalkan relasi ini. Tapi apa yang ngebuat kamu memilih untuk tetap setia dan memperjuangkan relasi kamu? Sebenarnya sih, aku nggak gitu mikir kayak gitu-gitu ya. Soalnya aku dulu memang pasrah dan segala macam. Bukan pasrah juga, berserah kepada Tuhan juga. Jadinya aku nggak gitu mikir dan aku tetap jalani aja gitu. Kenapa channel worth it apa gitu, aku nggak pernah mikir kayak gitu. Tapi untungnya semuanya dipertahankan dan semuanya aku sangat bersyukur banget pas itu aku pertahanin semuanya itu gitu loh. Jadi ya intinya aku cuma berserah dan aku mau minta bimbingan Tuhan apapun yang terjadi pada saat itu ya semuanya memang rencana Tuhan gitu dan itu untuk kebaikan kita semua gitu. Dan itu juga kebaikan orang tuaku juga gitu. Dan kalau boleh tahu apa yang ngebuat kamu pertama kali tertarik dengan Chandra? Apa sisi yang menarik dari Chandra yang bisa ngebuat kamu tuh bisa sampai jatuh hati? Oh, itu mah ya. Tadi kan si Chandra kan bilang, pertama dia tampangnya, dan rambutnya extraordinary ceritanya. Soalnya dulu rambutnya kayak dicat blonde gitu, nggak coklat, nggak jelas gitu. Terus di kantor bisa bilang semua kayak singa gitu, jadinya itu kayak secara nggak sadar itu jadi daya tarik tersendiri gitu loh. Terus habis itu dia juga ada sifat fatherly tanpa disadari ya gitu ya. Aku ngelihat pas diajak makan sama keluarganya, terus sama mereka sama orang tuanya,
sama keluarganya, ponakannya. Aku ngelihat itu dia ada sisi fatherly yang care banget sama orang tuanya, yang tanggung jawab, yang sayang banget, yang deket banget sama dia gitu loh. Jadinya secara nggak nyadar juga, aku dari kecil itu pingin punya suami yang kayak papa gitu loh. Papaku yang mungkin memang kayak gitu, tapi kan setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangan. Jadi papaku kelebihannya itu dia kayak care banget sama keluarganya, sayang banget sama anak-anaknya, dan bisa sama semua orang gitu loh. Jadinya itu aku lihat dari Chandra itu ada sisi itunya gitu loh. Nah itunya aja. Satu lagi ya humorisnya gitu loh. Humorisnya kalau humornya ya semua orang udah tahu kalau misalnya Chandra jadi kayak humoris dan segala macam ya semua orang juga bisa. Kalau Chandra ngajar atau gimana kan bisa langsung ketawa, bisa ada joke-joke-nya gitu kan. Gitu. Nah, Vi, satu lagi nih, aku pengen tanya bagaimana istilahnya kamu ada nggak tips untuk istilahnya muda-mudi Katolik, terutama yang cewek-cewek, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan pasangan yang tepat? Bagaimana tipsnya bisa menemukan if she is the one? Atau aku sebenarnya nggak ada tips yang gimana-gimana sih, tapi satu tips yang aku selalu pegang, berdoa. Dan itu Tuhan pasti selalu memberikan pasangan atau pasangan yang bagus, yang cocok, yang sesuai dengan karakter kita. Karena aku sendiri aku nggak tahu gimana akunya, gimana sifat akunya, gimana cocok, dan gimana pasanganku nanti. Dan Tuhan sendiri yang memilih itu semua. Oh, jadinya maksudnya berserah seutuhnya kepada Tuhan untuk istilahnya memimpin kita untuk bisa mendapatkan pasangan yang memang Tuhan sudah sediakan. Iya, gitu. Amin, amin. Amin. Amin, iya. Vi, ya, jadinya sebenarnya sih mau ada sedikit Q&A, jadinya mungkin boleh diajak kembali nggak si Chandra ke sini? Kita mau ada pertanyaan. Oke, ya udah. Oke, thank you semua. Nah, semuanya mungkin kita juga udah mau memasuki bagian terakhir, jadinya sambil nunggu Chandra, aku mau kasih tahu aja apabila teman-teman ada, ya sebentar Gan, jadinya kalau teman-teman ada feedback, please let us know. Kalau misalkan teman-teman pun ada input bagaimana topik-topik yang menarik yang kita bisa bawakan di acara-acara berikutnya, feel free untuk selalu message ke kita. Dan juga aku tahu mungkin ada teman-teman yang datang ke sini membawa sebuah pergumulan. Dan please send us the message. Kita ada tim kotak doa yang senantiasa bakal mendoakan apabila teman-teman ada intensi doa. Kita akan bawa di dalam doa mingguan kita dan kita akan istilahnya mendoakan apa yang menjadi wujud permohonan dari teman-teman sekalian. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, karena kita bakal selalu ada konten-konten dan event yang menarik. Nah, terakhir Chandra, mau tanya nih ya, kalau dari elu nih ya Chan, buat istilahnya cowok-cowok muda-mudi Katolik, itu tuh apa tipsnya supaya mereka itu bisa mendapatkan pasangan yang tepat, yang sesuai dengan gambaran Tuhan? Kalau tipsnya itu sebenarnya di dalam hubungan kita itu, di dalam mencari pasangan atau even kita udah pasangan, kita selalu mesti melibatkan Tuhan. Karena gue percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jadi pergumulan apapun, even buat yang mungkin masih single atau yang udah pacaran, ada segala pergumulan itu, intinya itu kita prioritasin Tuhan. Seperti yang gue alamin itu di dalam pergumulan kita prioritasin Tuhan, kita tetap spend time buat melayani Tuhan, dan di situ akhirnya Tuhan menjawab doa kita. Even it takes long, be patient. Tuhan tidak pernah terlambat, semua tepat pada waktunya. Semua tepat pada waktunya. Amin ya. Nah, terakhir Chan, tadinya dulu juga sempat mention tentang komunitas ya. Bagaimana komunitas itu memberikan lu impact, membantu lu di dalam menghadapi pergumulan yang lu hadapi? Oke, sebenarnya kalau kita lagi dalam pergumulan, kita lagi panik, kita lagi galau, itu kita memang berdoa sama Tuhan, tapi lebih banyak kita permohonan, doa permohonan, minta Tuhan tolong, please. Dan di situ kita menutup telinga kita buat mendengar jawaban Tuhan. Dan yang gua dapetin itu, Tuhan itu kadang
tahu kita lagi panik, tahu kita nggak bisa dengar, mungkin nggak bisa dengar suara Tuhan, Tuhan berbicara melalui orang-orang sekitar kita. Yang gue alami itu yaitu teman-teman komunitas, Romo, dan teman-teman sel, dan semua orang terdekat kita. Dan situ yang gue dapetin. Gue dapat kekuatan, dari teman-teman komunitas, tim pembina, pelayan, itu semua Tuhan berbicara melalui mereka. Melalui mereka itu ya. Jadinya semacam support system gitu untuk kita di dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Dan juga kadang membuat kita kadang merasa nggak sendirian ya. Kita ada someone else yang kita bisa selalu mensupport kita di saat-saat yang berat. Benar. Terima kasih semuanya. Ini sebenarnya kita ada sisa waktu mungkin sekitar 3 menit lagi. Nah, untuk menutup acara pada malam hari ini, kita kan udah banyak mendapatkan masukan dari Chandra, mendapatkan inspirasi cerita dari dia. Aku mau mengajak, kita mau sama-sama doa penutup, dan kita mau yuk sama-sama mendoakan kembali untuk Chandra dan keluarganya. Chan, kita berdoa sama-sama buat lu ya. Thank you. Mari semuanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk rahmat dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan pada kami pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk inspirasi cerita dari Chandra, di mana kami boleh mendapatkan penguatan. Ya Tuhan, biarlah hendaknya kami pun ingin berdoa supaya kiranya Engkau sendiri yang memberkati keluarga Chandra. Terutama untuk Chandra dan istrinya Vivi, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang membantu mereka agar mereka hidup di dalam keharmonisan. Dan untuk baby EJ, anak dari Chandra, kami pun juga mendoakan supaya kelak baby EJ bisa bertumbuh menjadi anak yang taat dan sayang kepada orang tuanya. Ya Tuhan, biarlah Engkau bisa terus menjadi pusat di dalam keluarga Chandra, sehingga melalui keluarga mereka bisa terus menginspirasi dan menjadi berkat, berbagi sukacita untuk orang-orang di sekelilingnya. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin menonton acara ini dan mereka memiliki pergumulan. Biarlah kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan mereka penguatan. Untuk setiap hati yang cemas, Engkau kuatkan. Setiap hati yang merasa putus asa, Engkau berikan harapan yang baru. Kami percaya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, saat kami datang, kami berdoa, dan kami berserah, bersandar di hadapan-Mu. Engkau Allah yang memampukan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk acara malam hari ini. Biarlah doa yang tidak sempurna ini kami mau satukan di dalam doa yang Kau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati.